Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Halo semuanya, selamat datang di Edukasi Channel. Indonesia kaya akan budaya yang unik dan penuh makna. Dari tradisi, kesenian, hingga kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Di video kali ini, kita akan menjelajahi keindahan budaya yang mungkin belum banyak diketahui. Mari bersama menjaga dan melestarikan budaya kita. Klik subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang yang mengenal kekayaan budaya Indonesia. Mari kita mulai. Perjalanan kita kali ini menuju Kabupaten Lamongan, tepatnya ke Makam Sendang Duhur. Tempat ini bukan hanya situs bersejarah, tetapi juga memiliki arsitektur unik dan cerita menarik di baliknya. Makam ini dikenal sebagai peristirahatan Sunan Sendang atau Raden Nur Rahmat, seorang tokoh penyebar Islam di wilayah pesisir utara Jawa. Seperti apa kisahnya? Mari kita telusuri lebih dalam. Kabupaten Lamongan, terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Berdasarkan catatan sejarah, pembentukan Kabupaten Lamongan tidak lepas dari peran seorang tokoh bernama Rangga Hadi, yang dikenal sebagai Mbah Lamong. Beliau adalah seorang santri kesayangan Sunan Giri II dan berasal dari desa Cancing, Ngimbang, Lamongan. Karena kecakapan ilmu agama yang dimiliki, Mbah Lamong dipercaya untuk menyebarkan ajaran Islam ke wilayah barat Kasunanan Giri. Pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 976 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Mei tahun 1569 Masehi, dalam sebuah pasamuan agung di Puri Kasunanan Giri di Gresik, Mbah Lamong diangkat menjadi Adipati pertama Lamongan dengan gelar Tumenggung Surajaya. Pengangkatan ini menandai berdirinya Kabupaten Lamongan. Secara geografis, Kabupaten Lamongan berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto dan Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di barat. Ibu kota kabupaten ini adalah Lamongan, yang terletak sekitar 49 km barat kota Surabaya. Dengan sejarah yang kaya dan tradisi unik, Kabupaten Lamongan terus berkembang sebagai wilayah yang memadukan nilai-nilai budaya dan agama dalam kehidupan masyarakatnya. Sementara itu, di Kabupaten Lamongan tepatnya di Kecamatan Paciran, ada wisata religi, yaitu Makam Sunan Sendang Duhur. Makam Sunan Sendang Duhur adalah salah satu destinasi wisata religi yang terletak di Desa Sendang Duhur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Makam ini merupakan peristirahatan terakhir Sunan Sendang Duhur, atau Raden Nur Rahmat, seorang tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Kompleks makam ini berada di atas Bukit Amitunon dan dikenal karena arsitekturnya yang unik, memadukan unsur budaya Hindu dan Islam. Gerbang depan menyerupai Candi Bentar, sementara bagian dalamnya berbentuk paduraksa. Keunikan arsitektur ini menambah daya tarik bagi para peziarah dan wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam sejarah dan budaya Lamongan. Selain makam, di kompleks ini juga terdapat Masjid Sendang Duhur, yang menurut legenda, dipindahkan oleh Sunan Sendang Duhur dari Jepara ke Lamongan hanya dalam satu malam. Cerita ini menambah nilai historis dan spiritual tempat ini, menjadikannya destinasi wisata religi yang penting di Kabupaten Lamongan. Sunan Sendang Duhur, atau Raden Nur Rahman, adalah salah satu tokoh penyebar Islam di pesisir utara Jawa, khususnya di daerah Lamongan. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki karomah kemampuan luar biasa dan dihormati oleh masyarakat setempat. Raden Nur Rahman diduga berasal dari keluarga bangsawan atau memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh besar di Jawa. Ada beberapa versi mengenai asal-usulnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia masih memiliki darah bangsawan Majapahit yang kemudian masuk Islam. Ia diyakini berguru kepada Sunan Derajat, salah satu wali Songo yang aktif berdakwah di wilayah pesisir Jawa Timur. Sunan Sendang Duhur berdakwah di wilayah pesisir utara Jawa, terutama di daerah yang sekarang disebut Desa Sendang Duhur, Kecamatan Paciran, Lamongan. Dalam dakwahnya, ia menggunakan pendekatan yang lembut dan bijaksana, sehingga banyak penduduk yang bersedia memeluk Islam tanpa paksaan. Salah satu kisah yang terkenal tentang Sunan Sendang Duhur adalah bagaimana ia berhasil memindahkan sebuah masjid dari Mantingan, Jepara, ke daerah Sendang dalam waktu semalam. Masjid ini diyakini merupakan peninggalan Kesultanan Demak dan menjadi bukti keistimewaannya sebagai wali yang memiliki ilmu tinggi. Sunan Sendang Duhur dimakamkan di Bukit Sendang, Lamongan.
Makamnya memiliki arsitektur unik dengan unsur Hindu-Buddha, yang mencerminkan proses peralihan budaya pada masa itu. Hingga kini, makamnya sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Sunan Sendang Duhur adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur, terutama di wilayah pesisir utara. Ia dikenal sebagai wali yang bijak dan memiliki karomah luar biasa, sehingga dakwahnya diterima luas oleh masyarakat setempat. Makam Sunan Sendang Duhur memiliki arsitektur yang unik karena banyak unsur candi era Majapahit dalam pembangunannya. Hal ini terlihat dari gerbang paduraksa yang megah, ukiran khas Majapahit, serta susunan batu bata merah yang sering digunakan dalam arsitektur Hindu-Buddha di Jawa. Gerbang ini menyerupai gapura Candi Majapahit, mirip dengan gapura Bajang Ratu di Trowulan. Memiliki ukiran dan hiasan khas Hindu-Buddha, meskipun berfungsi sebagai makam Islam. Struktur makam banyak menggunakan batu bata merah besar, teknik yang lazim di era Majapahit. Beberapa relief dan ornamen menyerupai hiasan pada candi Hindu-Buddha. Pintu, dinding, dan beberapa bagian makam memiliki ukiran dengan pola mirip dengan yang ditemukan di bangunan era Majapahit. Desain makam ini mencerminkan percampuran budaya Hindu-Buddha dan Islam. Hal ini menandakan bahwa Islamisasi di Jawa berlangsung secara bertahap dengan tetap mempertahankan elemen budaya sebelumnya. Makam Sunan Sendang Duhur tidak hanya menjadi situs penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa, tetapi juga menjadi bukti kesinambungan budaya antara era Hindu-Buddha, Majapahit, dan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Jawa tidak sepenuhnya menghapus tradisi lama, melainkan mengadaptasinya dalam bentuk yang lebih Islami. Gapura bersayap yang terdapat di makam Sunan Sendang Duhur memiliki beberapa fungsi, baik secara simbolis, religius, maupun arsitektural. Gapura ini merupakan ciri khas arsitektur Majapahit yang tetap digunakan dalam bangunan Islam di Jawa, terutama pada makam para wali dan tokoh penting. Dalam tradisi Jawa, gapura sering dianggap sebagai gerbang peralihan dari satu alam ke alam lain. Dalam konteks makam, gapura ini melambangkan perjalanan ruh dari dunia fana menuju kehidupan setelah mati. Desain gapura bersayap memiliki akar dari konsep Hindu-Buddha yang menggambarkan Gunung Meru, tempat suci dalam kepercayaan kuno. Dalam Islam, konsep ini tetap dipertahankan tetapi dimaknai ulang sebagai gerbang menuju keabadian atau kehidupan spiritual yang lebih tinggi. Sayap pada gapura bisa melambangkan perlindungan bagi makam, seperti halnya konsep pintu gerbang surga dalam beberapa kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa makam ini bukan sekadar tempat pemakaman, tetapi juga pusat spiritual yang dihormati oleh masyarakat. Gapura bersayap di makam Sunan Sendang Duhur sangat mirip dengan gapura di candi-candi Majapahit, seperti Candi Bajang Ratu dan Gapura Uringin Lawang di Trowulan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Islam telah menjadi agama utama, unsur budaya dan seni dari Majapahit tetap dipertahankan. Gapura bersayap di makam Sunan Sendang Duhur bukan sekadar elemen dekoratif, tetapi memiliki makna spiritual, simbolis, dan historis. Bentuknya yang menyerupai Candi Majapahit menunjukkan bagaimana Islamisasi di Jawa tetap menghormati dan mengadaptasi warisan budaya sebelumnya. Dari sisi barat makam Sunan Sendang Duhur, pemandangan terbuka luas karena langsung menghadap ke lembah yang dalam. Ini menciptakan kesan makam yang berdiri megah di atas bukit, memberikan panorama yang indah sekaligus memiliki nilai spiritual yang kuat. Dalam budaya Hindu-Buddha, tempat tinggi seperti bukit dianggap suci dan sering dijadikan lokasi bangunan penting, seperti candi atau tempat peribadatan. Gebyok makam Sunan Sendang Duhur merupakan pintu kayu berukir yang memiliki nilai artistik dan spiritual tinggi. Keberadaan gebyok ini menunjukkan kesinambungan budaya antara tradisi Hindu-Buddha dan Islam dalam seni ukir Jawa. Gebyok berukir sering digunakan dalam bangunan penting, seperti keraton, masjid, dan makam tokoh besar. Kehadirannya di makam Sunan Sendang Duhur menandakan bahwa beliau adalah sosok yang dihormati. Dalam konsep Hindu-Buddha, pintu atau gebyok sering dianggap sebagai pemisah antara dunia fana dan dunia spiritual. Dalam Islam, gebyok ini bisa dimaknai sebagai pintu menuju kebijaksanaan dan ketenangan batin. Gebyok yang indah dan kokoh juga berfungsi sebagai pelindung makam, baik secara fisik maupun simbolis, menjaga kesucian area makam. Gebyok makam Sunan Sendang Duhur memiliki ukiran yang rumit dan detail, mencerminkan perpaduan budaya.
Pola sulur-suluran, dedaunan, dan bentuk simetris, khas seni ukir Hindu-Buddha. Beberapa gebyok di era Islam mulai dihiasi dengan kaligrafi Arab, menunjukkan peralihan dari budaya Hindu-Buddha ke Islam. Pola ukiran yang menghindari figur manusia atau hewan, lebih banyak menggunakan bentuk geometris dan floral, sesuai dengan estetika Islam. Keberadaan gebyok berukir ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Jawa berlangsung tanpa menghapus sepenuhnya seni dan budaya sebelumnya. Seni ukir Hindu-Buddha tetap dipertahankan tetapi diberi makna baru sesuai ajaran Islam. Gebyok makam Sunan Sendang Duhur adalah bukti nyata perpaduan seni Hindu-Buddha dan Islam di Jawa. Melalui ukiran yang kaya akan makna, gebyok ini tidak hanya menjadi elemen estetika, tetapi juga simbol spiritual dan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam yang tumbuh dalam tradisi budaya Jawa. Makam Sunan Sendang Duhur adalah situs bersejarah yang mencerminkan perpaduan budaya Hindu-Buddha dan Islam dalam arsitektur, seni, dan makna spiritualnya. Terletak di atas Bukit Sendang, makam ini memiliki gapura bersayap, gebyok berukir, dan susunan batu bata merah khas Majapahit, yang menunjukkan bahwa Islamisasi di Jawa berlangsung dengan pendekatan akulturasi budaya, bukan penghapusan tradisi. Makam Sunan Sendang Duhur bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir seorang wali, tetapi juga bukti bagaimana Islam di Jawa tumbuh dengan menghormati dan merangkul budaya sebelumnya. Perpaduan arsitektur Hindu-Buddha dan nilai-nilai Islam di makam ini menunjukkan bahwa dakwah Islam dilakukan dengan cara yang damai, penuh kebijaksanaan, dan tetap menjaga kearifan lokal. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini, bahwa harmoni dan toleransi adalah kunci dalam menyebarkan kebaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten sejarah dan pengetahuan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.